Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, dan yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya hari Rabu, Kamis, sampai batas waktu hari Jumat, katakanlah 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 4 ya, memasuki bulan Juli 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan sebuah tema ya. Saya akan mencoba mendeteksikan ya kebenaran yang terungkap, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next ya, lanjut setelah zodiak Virgo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat nih zodiaknya. Di sini ada Gemini. Artinya Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke, kita lihat untuk asmara Gemini memasuki minggu pertama ya, bulan Juli. Gemini asmara, kartu utama muncul petunjuk The World. Ada wanita dikelilingi bunga, pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ace of Pentacles. Ini mantap, ada tangan keluar dari awan memegang koin besar ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini ya, tentang asmara ya. Ingat ya, memasuki minggu pertama bulan Juli. Nah, di sini kelihatannya saya rasakan sih, kalau untuk asmara sih kelihatannya masih banyak yang bermasalah. Ya gitu loh. Entah ada problem, entah ada konflik, entah besar, entah ringan. Kelihatannya kalian masih terhantam sebuah masalah-masalah. Cuman jangan khawatir ya. Gitu loh. Ketika muncul The World, di sini kelihatannya masalah kalian akan bisa terselesaikan dan kalian juga ingin menyelesaikan. Jadi saya rasakan banyak dari sahabat Gemini ketika ada jeratan masalah di seputar asmara ini, kelihatannya banyak dari kalian ini kelihatannya yang ingin segera menyelesaikan, ingin segera merampungkan dengan harapan apa? Menemukan sebuah kehidupan yang baru. Artinya apa? Artinya kalian ingin dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman, artinya akan terselesaikannya masalah. Nah, kalian menginginkan seperti itu. Dan jelas ya, sekali lagi The World ini kelihatannya kalian akan terbantukan semesta.
bisa saja yang berkonflik, pokoknya yang kurang baik lah dalam hubungan asmara kalian, entah yang single, entah yang pacaran, entah yang sudah menikah. Ketika kalian terdapat problem ataupun masalah ini kelihatannya kan bisa terselesaikan, cuman ya tetap ya, Gemini harus ada sebuah perjuangan, maka perjuangan kalian akan dipermudah di sini. Oleh siapa ya? Oleh semesta, kalian terbantukan. Nah, seperti itu ya. Apalagi kalian dikonfirmasi muncul petunjuk As of Pentacles. Makanya saya tadi kan mengatakan, kalian akan dapat bantuan dari semesta. Kalau kalian ingin memperbaiki loh ya, ini kelihatannya akan dipermudah sobat. Nah, makanya yang berkonflik ya, yang ada masalah, yang ada problem, mumpung memasuki minggu pertama ini, ya silakan. Harus ada pergerakan, selesaikan, adanya niat dan jalankan. Maka kalian akan terbantukan kok di sini. Dan saya juga merasakan di sini bisa saja akan adanya orang-orang baru ya, yang akan mengisi hati kalian ketika kalian mungkin jomblo ya, ataupun mungkin sudah pisah. Kira-kira seperti itu. Ini kelihatannya akan ada orang-orang baru yang mengisi hati kalian, atau ketika tidak ada orang baru ya mungkin orang lama akan kembali lagi sama kalian. Nah gitu loh. Itu yang mungkin asmaranya lagi mungkin sendiri ataupun mungkin sudah pisah. Nah kalau yang sudah punya pasangan ya, kayak yang pacaran, kayak yang sudah menikah, ini kelihatannya ketika ada masalah, ada problem ya akan baikan lagi, akan damai lagi, akan harmonis lagi, kira-kira seperti itulah. Nanti kita deteksi ya. Lanjut di pekerjaan ataupun karir Gemini. Ya, kata utama muncul petunjuk Ace of Cup. Ada tangan lagi nih, tangan keluar dari awan memegang cup besar ya di sini. Dikonfirmasi muncul petunjuk Two of Cup. Sepasang kekasih saling bersulang. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini tentang pekerjaan ataupun karir ya. Dimana kelihatannya akan ada sesuatu pencapaian di sini. Ya mungkin kemarin ataupun dulu kalian yang sudah bekerja keras, berjuang keras agar mendapatkan kestabilan, misalkan kalian ingin mencapai target ya, ataupun terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan dan belum terjadi. Tapi kalian tetap usaha. Nah, bisa saja di sini memasuki minggu pertama ini banyak hal-hal yang akan mengejutkan sahabat Gemini. Akan tercapai lah keinginan kalian di sini. Kira-kira seperti itu ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jelas. Karena kartu konfirm kalian juga menunjukkan energi yang sangat positif di sini. Two of Cup. Artinya ada penyelarasan di situ. Entah kalian yang bekerja sendiri, entah yang kalian bekerja mempunyai partner ataupun rekan bisnis, ini akan selaras sama kalian. Dan itu akan membawa dampak kejutan-kejutan ya. Seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan sekali lagi, ketika kalian sendiri ya, maksud saya itu bekerja sendiri misalkan, nggak ada partner, nggak ada rekan bisnis, ini bisa saja akan ada sebuah kejutan, akan ada perbaikan, akan ada peningkatan. Nah begitu juga yang mungkin kerjasama ya, mempunyai partner, rekan bisnis ataupun mempunyai mitra kerja. Nah di sini kalian akan banyak diuntungkan ya dari rekan kerja kalian nantinya. Nah, seperti itu ya. Jadi adanya sebuah pencapaian di sini. Jadi nanti kita deteksikan ya. Ini mantap kami. Lanjut ya. Di keuangan ataupun rezeki Gemini, kartu utama muncul petunjuk ya, 8 koin. Seseorang sedang memahat 8 koin ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ten of Pentacles. Ada 10 koin. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini tentang keuangan ataupun rezeki ya. Dimana kelihatannya saya merasakan banyak dari sahabat Gemini yang kelihatannya sedang lagi bekerja keras ya. Berusaha keras, usaha keras di sini. Begitu loh. Untuk apa? Ya mungkin kalian untuk perbaikan masalah finansial di sini. Ini kelihatannya banyak minggu pertama ini ya. Banyak dari sahabat Gemini yang kelihatannya berjuang keras ini sangat mati-matian sini ya. Begitu loh. Bisa dikatakan ya tidak mengenal waktu lah. Seperti itu. Karena apa? Karena saya merasakan bahwa mungkin ya keuangan kalian lagi minus ataupun lagi ada penurunan sehingga kalian adanya sebuah semangat, usaha keras, kerja keras di sini untuk bisa mungkin menutupi satu persatu kebutuhan kalian. Ya bisa saja loh seperti itu. Jadi bisa dikatakan intinya
Di kartu yang pertama ya di sini, Gemini ingin menyetabilkan, intinya di situ ya. Adanya sebuah semangat dan usaha keras di sini. Apakah itu akan membuahkan hasil? Nah, kalau menurut kartu confirm sobat ya. Kalau saya rasakan energi kalian ya menurut kartu confirm lah. Ya belum saya deteksikan. Di sini kan muncul petunjuk Ten of Pentacles. Ya sudah, ini kelihatannya bagus ini gambarannya. Artinya apa? Artinya di sini bisa saja Gemini di minggu pertama ini akan dihantam sebuah rezeki. Dan entah itu terduga maupun tak terduga. Karena ada 10 koin di sini. Ada pemasukan di sini. Bisa saja hasil kerja keras kalian. Sehingga apa? Sehingga di sini akan menghasilkan sebuah keuangan-keuangan dan itu mutlak akan kalian dapatkan. Ya, seperti itu ya. Entah dari mana apa? Dari mana arahnya, dari mana datangnya, yang jelas kelihatannya banyak yang akan diuntungkan sih di faktor keuangannya. Oke ya, sekarang saya deteksikan biar lebih jelas. Oke ya, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Juli, kebenaran yang terungkap untuk asmara Gemini, ya sekali lagi kebenaran yang terungkap di sini bagus ya. Banyak dari sahabat Gemini yang mungkin akan ada sebuah perubahan, akan menemukan sebuah keberuntungan ini ya untuk komunitas terbesar Gemini. Mantap ya, luar biasa. Katanya akan penuh kejutan, penuh keberuntungan ya, asmara Gemini. Yang mungkin ya itu tadi loh. Mungkin yang single akan mendapatkan orang baru, ataupun yang sudah pisahan akan mendapatkan orang baru, entah orang lama, pokoknya intinya akan ada orang lah yang mengisi hati kalian. Nah, kalau yang masih berpasangan, entah pacaran, entah menikah, di sini akan ada kejutan juga. Bisa saja ya makin romantis ataupun makin bahagia, ataupun mungkin kalian akan diberikan kejutan hadiah nih sama pasangan kalian masing-masing. Karena di sini jelas ya, adanya sebuah energi yang sangat bahagia sekali. Akan ada penyelesaian masalah. Yang berkonflik akan selesai, yang tidak ada konflik semakin mantap di sini. Ya, seperti itu ya. Oke, lanjut. Setelah saya deteksi cara penerawangan ya di faktor pekerjaan ataupun karir ya, memasuki minggu pertama bulan Juli, kebenaran yang terungkap ya. Di sini bisa dikatakan mantap ya untuk pekerjaan. Saya rasa tidak ada masalah ini untuk sahabat Gemini ya memasuki minggu pertama ini. Bisa dikatakan saya tadi menerawangkan banyak yang lancar-lancar aja ini nantinya. Yang kesulitan mulai kemarin entah dulu yang belum bisa mencapai target. Ini kelihatannya minggu pertama akan banyak kejutan, banyak keberuntungan sesuai ekspektasi kalian. Ada peningkatan, ada perkembangan di situ. Sama ini juga untuk komunitas terbesar. Mantap ya. Lanjut, kalau di keuangan ataupun rezeki setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Juli, kebenaran yang terungkap di sini apa ya bisa dikatakan juga sama nih ya komunitas terbesar ini Gemini. Nah, seperti itu ya. Ini luar biasa ya kalau kemarin sih bulan Juni ya. Ingat saya minggu keempat saya memprediksikan zodiak Taurus ini hampir perfect ya dari 12 zodiak. Kali ini Gemini yang memasuki bulan Juli ini ya minggu pertama. Ya semoga saja ini nanti 12 zodiak yang paling mantap ini Gemini karena sangat bagus semua ini. Ya, seperti itu ya. Oke ya, sekarang balik ya. Saya lanjutkan masalah tentang kerezekian tadi. Ini kelihatannya ingat ya komunitas terbesar. Kalau di keuangan atau rezeki, Gemini akan dihantam sebuah keuangan yang masuk entah besar entah kecil, nggak tahu dari mana datangnya, bisa terduga, bisa tak terduga. Nah ini kan bagus. Ya, cuman saya tadi juga melihat sih ya, secara komunitas terkecil ini masih banyak hambatan, masih banyak halangan. Karena apa? Karena banyak juga kali ini sahabat Gemini yang tertempat di faktor keuangan. Nah gitu loh. Jadi ini nggak tahu energinya siapa. Pokoknya yang mempunyai sahabat Gemini harus waspada lah. Nah, gitu. Karena ada orang iri, orang yang nggak suka, orang toksik, ya berusaha mengirimkan energi negatif. Sering saya menyebutkan black magic sehingga apa? Menutup rezeki kalian. Makanya jangan heran, jangan kaget ketika mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat kok mengalami seret ya. Kok nggak seperti biasa, lancar-lancar saja, aman-aman saja. Nah itu sudah fix. Karena saya tadi melihat jelas ya, ada energi negatif
ya, yang ditembakkan oleh orang toksik, orang iri di dalam diri kalian. Makanya banyak hambatan, banyak rintangan ini. Ya Gemini. Ya semoga saja minggu minggu pertama ini untuk komunitas terbesar ya, kalian akan diantam sebuah kerezekian. Jangan sampai ini kan momen yang bagus. Jangan sampai ini akan apa ya, akan tercancel lah, akan mental lah, gitu. Akan bleset lah. Nah, mentalnya kemana, blesetnya kemana? Ya jelas sama-sama yang mempunyai zodiak Gemini tapi auranya yang sudah terbuka. Maka disitulah peluang rezeki akan mantap luar biasa. Karena di sini ada 10 poin. Kalau kalian masih kesulitan, kok nggak menemukan rezeki ataupun apa, ya berarti kalian masuk komunitas terkecil dan jelas ada penutupan aura, ada energi black magic di situ. Nah, saran saya kalau bisa dinetralkan sobat ya. Kalau kalian bisa ya dinetralkan sendirilah, dibuka sendiri auranya. Tapi kalau kesulitan ya tidak ada salahnya cari orang-orang di bidangnya. Nah, seperti itu ya. Biar tertata sobat langkah ke depannya. Biar apa? Biar tertata langkah ke depannya juga apa? Prediksi ataupun informasi yang bagus ini biar mengena sama kalian. Nah, seperti itu loh. Jangan sampai mengakar sobat, karena banyak sekali yang konsultasi itu rata-rata ya yang sudah tertutup auranya ini sudah mengakar loh, berat-berat loh. Makanya butuh proses di situ. Nah, seperti itu ya. Dan ketika itu tidak dinetral ya selamanya sobat, tidak dibuka aura. Selamanya akan mengikuti. Gitu loh. Akan ada sebuah kesialan-kesialan, problem-problem. Nanti muter-muter di situ aja. Kalau nggak kena asmara di pekerjaan, kalau nggak di pekerjaan di terus muter-muter di situ. Kapan stabilnya? Nah, seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan, ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk sobat. Nah, ketika kalian penasaran, ya silakan konsul secara pribadi. Gitu, biar dapat jawaban yang tepat, yang akurat. Lebih-lebih ketika kalian konsul secara pribadi, terus saya deteksi ada penutupan aura. Nah, di situ saya akan membantu menghancurkan dinding penghalangnya. Nah, ketika dinding penghalang itu hancur sobat, maka energi positif di dalam diri kalian ini akan bisa menarik sebuah keberkahan dari semesta, entah berupa rezeki, entah berupa kebaikan, kepositifan, apapun itu akan sering masuk, akan sering ada keberuntungan di situ. Nah, beda kalau aura kalian tertutup, ada dinding penghalang ya mental, nggak nggak jadi sama kalian, beleset nanti. Entah yang sudah dijanjikan, entah yang sudah apa diberi janji-janji apapun itu ya, ini akan bisa meleset semua. Nah, gitu. Melesetnya kemana? Ya tetap sama para Gemini yang sudah terbuka auranya. Seperti itu ya. Oke ya, next ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada lagi, lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib ya Pak. Tetap ya ada 3 poin kalau nasib kita ingin berubah. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan. Seperti itu ya, cari orang-orang di bidangnya. Jangan dipendam sobat. Kalau kalian pendam ini energi negatif semakin tinggi. Nah gitu loh. Kalau semakin tinggi artinya semakin mengakar, nanti sulit untuk menetralkan pun itu sulit, butuh waktu nanti. Nah seperti itu ya. Nah poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Nah ketika itu semua sudah kalian jalankan ya, dan dirasa sudah cukup, terus kunci yang terakhir apa? Kunci yang terakhir ya sudah, kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah di situ letak kunci keberhasilan sobat, ketika kita berharap nasib kita jauh lebih baik daripada yang sekarang. Itu ya. Jadi kesimpulan ataupun inti dari berita yang sudah saya sampaikan, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan.
Untuk semua sahabat Gemini, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.